Halo teman-teman, balik lagi sama aku ya. Di sini aku akan mengerjakan lagi soal industri yang ke-6 atau ke-7, 6 deh kayaknya. Langsung aja kita ke soalnya. Buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP dengan ketentuan berbasis PHP yang mengelola data gaji karyawan dengan ketentuan create, membuat, membaca, mengubah dan menghapus serta menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Semua data akan disimpan dalam sebuah database MySQL. Sini gunakan hasil pengerjaan tugas dari soal pengenalan PHP dasar modul 1-5. Ini sama ada untuk tabel jabatannya, ketentuannya udah seperti yang sebelumnya. Langsung ini ada tabel sama. Ketika menambahkan karyawan, user harus menambahkan jabatan sesuai dengan jabatan yang ada pada tabel jabatan. Jika user menginput jabatan selain yang ada pada tabel jabatan, maka muncul kosong error. Ketika menambah karyawan, maka karyawan akan disimpan ke tabel karyawan. Ketika user melakukan aksi hitung gaji, maka masukkan hasil hitung gaji ke dalam tabel gaji. Gunakan perhitungan yang ada pada soal tugas logika dan algoritma. Di sini untuk gambar kerjanya seperti soal pengenalan PHP modul 1-5. Oke, langsung ke codingannya. Di sini ada koneksi PHP yang menghubungkan menggunakan requirements yang menghubungkan PHP ke database. Lalu di sini function tampilkan menu. Display menunya ada ini seperti kemarin PHP. Lalu di sini ada case 1. Untuk contoh display menunya seperti ini. PHP ini untuk memanggil database, koneksi ke database. Lalu di sini ada untuk menampilkan daftar karyawan. Codingannya result MySQL query string koneksi select karyawan ID karyawan nama, karyawan divisi, jabatan from karyawan, join jabatan, on karyawan ID jabatan ID jabatan. Lalu di sini while string row MySQL fetch assoc result string result, dan ini menampilkan string row ID karyawan nama, string row nama, divisi string row untuk divisinya divisi. Lalu di sini jabatan string row jabatan. Lalu kita coba lihat untuk tampilan di terminalnya. Kita coba pilih aksi 1. Oke, ini saya sudah membuat beberapa karyawan. Lalu di sini ada case tambah karyawan. Di sini menampilkan dulu daftar jabatannya. Lalu tambahkan karyawannya seperti biasa, seperti yang sebelumnya. Ada jabatan, terus ratingnya berapa, karyawan, namanya, divisinya apa, alamatnya di mana, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, dan statusnya apa. Lalu di sini pakai codingannya, query-nya insert into karyawan, nama, ID jabatan, ID rating, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, status, dan dibuat create type. Terus di sini values-nya ada string nama, string ID jabatan, ID rating, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, status, dan now. Lalu di sini if jika MySQL query koneksi query berhasil, berarti maka muncul pesan karyawan berhasil ditambahkan. Jika gagal, maka akan memunculkan pesan gagal menambahkan karyawan. Lalu di sini ada, coba kita untuk menambah karyawan dulu. Kita buat ini seperti ini, ada tampilannya dulu. Kita coba ID jabatannya mau nambahin ketiga, ID ratingnya 4, nama karyawannya yang udah siapa aja. Oke, berarti Anggi. Divisinya admin, alamat
karyawan berhasil ditambahkan. Lalu yang ketiga adalah update karyawan. Di sini update karyawannya memunculkan dulu daftar karyawannya, lalu memilih ID karyawan yang akan diupdate. Di sini resultnya pakai MySQL query koneksi sama kayak karyawan. Lalu di sini ada menampilkan ID karyawan, nama, string row, nama, divisi, dan codingan seperti ini. Lalu di sini untuk hasil akhirnya MySQL query koneksi select nama, divisi, from karyawan, where ID karyawan adalah string ID. Jika string raw MySQL repeat as source result, nama lamanya ini untuk nama kan misalkan buat diupdate, misalkan dari nama lamanya ganti sama dengan raw ini nama, divisi lamanya ini. Jika tidak, karyawan dengan ID string ID tidak ditemukan. Lalu di sini nama baru, apabila tidak mau mengubah, kalian bisa mengosongkan. Di sini pakai if nama ini kosong, nama underscore lama, string nama sama dengan string nama underscore lama. Di sini untuk divisi juga sama. Jika kalau misalkan nggak mau ngisi divisinya, tinggal dikosongin aja. Nanti hasilnya update ini query-nya pakai update karyawan state nama, string nama, divisi, string divisi, where ID karyawan, string ID. Jika MySQL query koneksi string koneksi, string query, berarti datanya berhasil. Jika tidak, maka gagal. Kita coba untuk mengupdate karyawan. Kita mencoba untuk cek dulu nama baru. Kita pakai Putri. Jabatannya divisi barunya ini kan awalnya admin, yang terjadi marketing. Oke, udah diupdate. Lalu yang keempat ada hapus karyawan. Ini bisa menghapus. Untuk ininya seperti ini, select karyawan nama, karyawan divisi, jabatan, from karyawan, join jabatan. Lalu di sini sama kayak tadi untuk while ininya. Di sini ada perintah masukkan ID karyawan yang ingin dihapus. Lalu ini mengecek apakah si ID karyawannya ada di database. Ini berarti melihat dulu dari karyawan ini. Lalu ada tampilan. Jika memang ada, maka tampilannya data karyawan yang akan dihapus sama dengan namanya siapa, divisinya apa, alamatnya apa, umurnya apa, statusnya apa. Lalu ada perintah lagi, apakah Anda yakin ingin menghapus karyawan ini. Sini ada yes atau no. Terus di sini ada string konfirmasi. Lalu jika konfirmasinya Y, maka delete from karyawan where ID karyawan string ID. Lalu kalau misalkan jika memilih Y, berarti karyawan berhasil dihapus. Lalu kalau misalkan gagal, kalau selain itu berarti gagal menghapus. Lalu bisa juga penghapusan karyawan dibatalkan, atau mungkin karyawan dengan ID tidak ditemukan. Coba kita untuk menghapus karyawan. Kita coba hapus yang nomor 10 ya. Ini ada ininya kan tadi yang kita masukin. Lalu di sini ada muncul datanya siapa aja, namanya apa. Lalu
menggunakan select, join juga. Lalu di sini untuk gajinya menggunakan menampilkan ID karyawan, nama, divisi, jabatan, dan sama ratingnya juga. Lalu di sini ada perintah masukkan ID karyawan. Di sini terus di sini MySQL query string koneksi select from karyawan where ID karyawan jika, terus di sini tambahin jam lemburnya. Jam lemburnya berapa, masukkan periodenya. Lalu di sini ada hasil akhirnya menggunakan select karyawan, nama, jabatan, gaji pokok, jabatan, tunjangan lembur, tarif. Terus di sini string jam lembur kali lembur tarif, as total lembur. Ini juga jabatan gaji pokok plus rating presentasi bonus, as total bonus. Jabatan gaji pokok plus jabatan tunjangan plus jam lembur plus tarif. Ini jabatan gaji pokok dan rating presentasi bonus, as total pendapatan. Ini agak ribet ya, soalnya kan di totalin semua dari tunjangan, lembur, gaji pokok, terus ratingnya berapa, jam lemburnya berapa. Lalu di sini untuk hasil akhirnya akan seperti ini, rincian gaji, namanya berapa, namanya siapa, gajinya berapa, tunjangannya, upah lemburnya, terus di sini bonus kinerjanya dari rating. Lalu di sini total gajinya dari total semua pendapatan. Di sini query insert untuk gaji ID karyawan, ID lembur, periode lama lembur, total lembur, total bonus, total tunjangan, total pendapatan, dan dibuat tabel. Di sini values-nya ID 1, periode, jam lembur, gaji, total lembur, gaji total bonus, gaji tunjangan, gaji pendapatan, dan lalu di sini kalau misalkan berhasil maka memasukkan pesan gaji berhasil dihitung dan disimpan untuk periode, string periode. Jika tidak, jika error berarti gagal menyimpan gaji. Bisa juga karyawan tidak ditemukan. Coba kita untuk menghitung gaji 5, kita hitung gaji yang nomor 1 lah. Jam lemburnya kita patokin 10, masukkan periodenya, berarti ini year sama bulan tahun sama bulannya aja, berarti 2020. Di sininya 10. Oke. Ini langsung muncul di sini, namanya Selva. Gaji pokoknya 10 juta, tunjangannya 3 juta, upah lemburnya 250, bonus kinerjanya 1.500.000, total gajinya 14.750. Di sini ada pesan juga, gaji berhasil dihitung dan disimpan untuk periode 2020 sampai 2020 bulan 10. Di sini cash terakhir yaitu keluar, memunculkan pesan terima kasih, sampai jumpa, lalu keluar dari aplikasi. Kita coba. Nah, keluar aplikasi. Oke, ini sudah muncul ini. Oke, untuk tugas database database MySQL pada PHP 1-5 sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.